Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filsafat tentang nilai dan etika. Nilai dan etika ini tentu sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, karena berkaitan dengan akhlak, tingkah laku baik dan buruk. Jadi mengenai kesusilaan adat istiadat yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya. Jadi etika ini adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang berhubungan dengan perbuatan baik, perbuatan buruk, gerakan, kata-kata, dan semua aktivitas manusia. Jadi etika ini berkaitan dengan akhlak, budi pekerti. Jadi budi pekerti terdiri atas kata budi dan pekerti. Jadi kalau budi itu berkaitan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran atau rasio, sedangkan pekerti itu berkaitan dengan rasa, manifestasi dari rasa. Jadi kalau budi pekerti itu adalah perpaduan antara rasio dan rasa, jadi bermanifestasi dalam karsa dan tingkah laku manusia. Jadi etika itu kalau di dalam bahasa Arabnya adalah akhlak. Jadi merupakan kata jamak dari huluk, hal akhlak dari huluk, yang berarti ada kebiasaan, peringai, tabiat, watak. Ya, menurut etimologi itu kata akhlak itu berasal dari jamak bahasa Arab yang dari huluk yang berarti pekerti. Jadi sinonimnya adalah etika. Dalam nilai ini, nilai adalah nilai berupa etika ini merupakan kualitas yang tidak bergantung pada benda. Ini menurut Reseri Frondizi. Dia mengatakan bahwa kualitas nilai itu tidak bergantung pada benda. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang bernilai, yang mempunyai kualitas nilai, kualitas yang priori. Kemudian kalau Sidi Ghazali mengatakan nilai itu adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi nilai bukanlah benda konkret, bukan fakta, dan tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dihendaki ataupun tidak dikehendaki, disenangi ataupun tidak disenangi. Jadi dari definisi itu isyaratkan adanya hubungan subjek dengan objek memiliki arti yang penting di dalam kehidupan manusia. Jadi contohnya misalnya, segenggam makanan lebih berarti bagi masyarakat suku pedalaman yang tinggal di dalam hutan jika dibandingkan dengan segenggam emas, sebab dalam makanan terdapat dapat mempertahankan hidupnya. Jadi kalau masyarakat di kota ya lebih berharga dari emas daripada segenggam makanan. Ini merupakan contoh bahwa nilai itu sangat penting di dalam kehidupan manusia, tergantung daripada di mana mereka berada dan lingkungan mereka. Jadi nilai dari pendekatan budaya dapat diketahui, dikelompokkan adalah nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai politik, nilai keindahan, nilai agama, nilai kekeluargaan, dan jasmania. Jadi pembagian nilai kalau menurut sifat-sifatnya itu nilai subjektif dan nilai objektif. Dan kalau dilihat dari sumbernya, nilai itu
ada nilai ilahiyah atau budiah dan nilai insaniyah atau nilai muamalah. Jadi makna nilai atau etika ini merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Jadi sumber nilai itu berasal dari akal, karena manusia memperlakukan atau bertindak itu semuanya berdasarkan akal dan rasionya. Jadi etika itu manusia memiliki prinsip dalam bertindak sebagai tolok ukur dan rujukan memberi warna dalam tindakannya. Jadi makna hidup dalam berkaitan dengan nilai atau etika ini sebagai panduan manusia, panduan hidup manusia. Jadi sebagai tujuan hidup manusia mempunyai akhlak yang tinggi, berakhlak mulia, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna nilai sebagai hakikat semua ilmu pengetahuan. Jadi makna nilai sebagai kesadaran yang tinggi dari kesadaran manusia. Jadi nilai itu menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jika manusia mempunyai nilai yang tinggi di dalam kehidupannya, berakhlak mulia, berkata jujur, bersifat santun, suka berbagi dengan orang lain, mempunyai nilai yang sangat tinggi baik di hadapan manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai estetika ini membahas tentang kewajiban-kewajiban manusia yang berkaitan dengan tingkah laku yang dilihat dari segi baik dan buruknya. Jadi etika ini bisa memiliki sifat yang sangat mendasar, yaitu sifat kritis. Etika menuntut semua manusia agar dapat bersifat rasional terhadap semua norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Jadi dapat membantu manusia menjadi lebih otonom. Manusia tidak terletak pada kebebasannya, tetapi dari semua norma-norma yang dicapai di dalam kebebasan. Untuk mengakui norma itu, tentu dia harus melaksanakan kewajibannya di dalam kehidupannya dan bermasyarakat. Jadi etika ini berkaitan dengan nilai yang sangat penting dalam filsafat sebagai philosophy of life, yaitu mempelajari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai pengontrol kehidupan manusia. Jadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Karakteristik dari tingkatan nilai ini ada nilai objektif dan ada nilai subjektif, ada nilai absolut dan ada nilai yang berubah. Jadi etika ini munculnya nilai temuran atau norma indonesia sudah terjadi sejak lama, ketika manusia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi etika ini mempelajari bagaimana manusia itu bisa berlaku, apa yang layak dilakukan, apa yang tidak layak dilakukan. Jadi terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan nilai, yaitu kaum idealis, kaum realis, dan kaum pragmatis. Kalau idealis pandangannya secara pasti terhadap tingkat nilai itu, nilai spiritual lebih tinggi daripada non spiritual, sedangkan realistis mengatakan rasional empiris pada tingkat yang teratas, dan kaum pragmatis itu adalah kepuasan di dalam memenuhi kebutuhan yang dihargai di dalam masyarakat. Jadi hakikat nilai, cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku, cara berbudaya menjadi sendi-sendi perilaku berdasarkan norma-norma sosial, cara merujuk pada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan dalam bertindak. Jika agama sebagai sumber nilai, landasannya adalah keimanan. Jadi cara berpikir dengan pemahaman tentang baik dan buruk. Immanuel Kant mengatakan bahwa rasio dan pengalaman menghasilkan nilai yang sangat berharga.
Sedangkan Juhaya mengatakan ada 4 pendekatan dalam nilai atau moral. Ada pendekatan empiris, deskriptif, ada pendekatan fenomenologis, ada pendekatan normatif, dan ada pendekatan matematika. Jadi dalam hidup ini mempunyai nilai yang sangat berharga untuk membentuk sikap tingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik buruk berdasarkan rasio adalah etika, akhlak ukuran baik buruknya berdasarkan pandangan agama, sedangkan moral berdasarkan sosial politik dan sosial itu baik buruknya berdasarkan pandangan Pancasila, ideologi Pancasila. Sedangkan norma itu berdasarkan konsep kebiasaan dalam masyarakat, dan etika itu berkaitan dengan berdasarkan menurut akal. Jadi dalam hidup ini Allah sudah menciptakan 2 aspek. Ada perbedaan, yaitu ada dunia dan akhirat, ada cinta dan kebencian, ada lawan dan kawan, ada iman dan kufur. Nah, hal ini tentu saja menjadi pilihan bagi kehidupan dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi yang utama itu pembentukan nilai dan norma itu menggiring manusia itu untuk menjadi manusia yang berakhlak, berbudi, beradab, dan menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peranan etika itu menggiring dan membantu manusia itu memilih yang bagus, perilaku manusia, tentang penilaian kehidupan manusia yang baik, menjadi alat kontrol rambu-rambu seseorang untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan manusia. Jadi etika juga memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang dihadapinya. Kemudian etika menjadi prinsip dalam melakukan aktivitasnya. Etika juga menjadi penuntun dalam bersikap sopan santun dan berbuat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi etika yang absolut itu seperti contohnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan gibah, jangan fitnah. Nah, ini merupakan prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang tidak mudah diberi dispensasi. Mendapat, kalau dia melakukan hal itu tentu saja mendapat hukuman. Jadi ketika etika absolut itu, etika menunjukkan harga diri, etika yang menunjukkan budaya yang baik, etika kesantunan berkata bertindak, etika adalah akhlak mulia, etika adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kesadaran moral. Jadi ketika ada seorang teman mengharapkan bantuan atau membutuhkan bantuan, berilah segera bantuan, apakah berupa uang atau berupa benda, yang penting bisa memberikan bantuan menjadi solusi di dalam kehidupannya. Jadi etika itu berkaitan juga dengan estetika. Kalau estetika itu berkaitan dengan keindahan sikap tingkah laku perbuatan manusia. Jadi tidak terpisah dari kehidupan manusia. Jadi filsafat itu merupakan sejarah, catatan sejarah dari kehidupan manusia sepanjang hayatnya. Estetika itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, karena dibutuhkan waktu yang lama. Jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalaupun ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.